wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, podcast KPM. Kali ini mengambil tema tentang pemberdayaan masyarakat multisektoral berbasis potensi dan kearifan lokal. Tapi di podcast kali ini, Elsa ingin membahas tentang meningkatnya jiwa produktivitas pemuda milenial dalam memanfaatkan waktu tanpa dakwah. Nah, untuk sekarang ini kita kan Kak sudah bersama narasumber kita, yaitu Ustazah Nada Afifah dari Ketua Majelis Mabar Rasulullah Citamiang. Jadi sebelumnya Elsa pengen tanya-tanya dulu sama Ustazah nih. Menurut Ustazah, apa yang membuat KPM di Langsa menjadi daring? KPM di Langsa, di kampus di Langsa menjadi daring kayak gitu. menurut kok bisa daring? Iya. Ya? Ini salam dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Elsa sudah mengajak saya untuk sharing ya masalah atau tentang tugas podcast dari kampus ya di Langsa. Nah, di sini kan soal yang pertama, mengapa KPM di Langsa menjadi daring? Yang mungkin memang saya pribadi kan bukan dari sana, bukan sekolah di sana, tapi yang saya tahu sekilas kan sekarang memang sedang COVID, sedang COVID pertama. Terus untuk menghindari kalau memang tidak daring, otomatis kita offline, terjun langsung ke kampung-kampung. Nah, dan itu kita belum tahu juga, semisal kampung ini kan apa ya, ada dampak atau wabah, dampak atau wabah dari COVID. Jadi untuk menghindari hal itu, akhirnya ditetapkan dari. Karena kan menurut Elsa pribadi kan Kak, kirain kalau misalnya KPM itu kan kita terjun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat selama 40 hari, tapi dengan adanya COVID-19 seperti ini terhambat, jadinya dibuat seperti daring. Nah, jadi sekarang kita pengen membahas tentang pemuda dakwah nih, Ustazah. Menurut Ustazah, apakah pemuda sekarang mampu memanfaatkan waktunya dengan baik? Ya, ini ya, kita kembalikan ke pemandangan masing-masing. Karena tidak semua pemuda dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Apalagi di zaman atau era modern seperti ini, era milenial lah kita bilang. Itu kalau kita katakan pemuda kan ada beberapa tahap perkembangan, ya kan? Ada anak-anak, remaja, dewasa. Kalau sudah memang masuk umur 19 ke atas sampai 20-30 itu kan sudah tahap dewasa, sudah matang. Tapi kalau memang masih remaja, 17-18 lain, ini yang sering kalau kita kita pandangi atau kita rasakan memang parah, dampaknya parah. Terutama faktor menurunnya dari pemuda, mereka aslinya bisa membangun negara. Tapi mungkin karena ada beberapa faktor, yang paling parahnya itu faktor gadgets misalnya. Di mana-mana udah gadget, mereka bisa paham maksudnya cara untuk membuka gadget itu ataupun memanfaatkan gadget, tapi rata-rata caranya salah. Jadi pemuda ini untuk di zaman sekarang kita lihat, saya pribadi berpendapat ada pemuda yang memang sudah memanfaatkan waktu dengan baik dan sebagian juga ada yang tidak. Tapi lebih banyak ke yang tidak baik. Itu susahnya. Oke, jadi kan menurut saya pemuda sekarang hanya banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak baik tuh Ustazah, seperti kayak nongkrong tanpa kejelasan, cuma nongkrong nggak ada faedahnya gitu kan. Terus sekarang yang kita lihat udah minim sekali orang yang datang ke majelis ilmu. Padahal kan pemuda ini kan penerus ya, generasi penerus bangsa gitu kan, dan agama juga. Bahkan tak jarang yang meninggalkan sholat. Apalagi sholat Jumat untuk laki-laki nih. Karena kan kalau di Citamiang ini kurang ditekankan Ustazah. Tapi kalau seperti di Langsa yang Elsa lihat, langsung dia kok di lapangan Langsa tuh langsung datang kayak kayak petugas kayak gitu, disuruh sholat semua. Jadi nggak ada lagi yang laki-laki di situ. Ketat ya. Yang jualan pun paling yang perempuannya aja. Ketatkan kalau Jumat. Beda.
karena mungkin dekat dengan Sumatera ya Ustazah ya. Iya. Jadi masih ke bawah hal sana. Jadi menurut Ustazah bagaimana cara pemuda agar bisa membagi waktu agar produktif? Itu kalau pendapat saya pribadi untuk bagaimana cara pemuda dapat bagi waktu ya agar produktif. Yang pertama mungkin ya itu tadi. Yang pertama dia bisa mengambil manfaat. Tadi misalnya kan zaman sekarang ini anak-anak pada salah. Ya kan? Iya. Bukan kita nyalahkan orang tua yang didik. Iya. Ya, jadi kan karena lingkungan juga, lingkungan sekitar yang membuat mereka itu mending main ML daripada ke majelis kayak gitu, atau mending ngopi bareng teman daripada sholat Jumat. Padahal itu wajib, cowok lagi kan, dosa besar kalau enggak. Jadi mungkin dari pertama mereka ini kurang edukasi dalam hal agama, ya kurangnya itu. Jadi bagaimana mereka cara bisa produktif dengan memanfaatkan waktu? Berarti mengembalikan pada diri mereka sendiri. Kalau mereka dari awal sudah berubah, menambah edukasi untuk diri mereka, pasti mereka akan ada waktu saya bisa bermain sama teman, dan ada waktu saya ya seperti ini ikut majelis dakwah ataupun menambah ilmu. Jadi tetap dikembalikan kepada pribadi masing-masing, yang caranya itu dia harus belajar dari dirinya. Saya harus berubah. Karena kan sekarang banyak pemuda itu menilai Allah majelis ilmu, menganggap tuh kayak maaf cakap kampung misalnya, kampung. Jadi banyak yang kayak ngejulitin Allah soalim kayak gitu. Allah apa sih yang dibahas? Dan saya karena pakaian juga. Itu juga faktor. Gitu-gitu. Faktor udah kan ya. Kayak ibu-ibu, Elsa pribadi juga udah kayak mana ya? Udah capek gitu-gituin kan misalnya. Makanya ya mereka menganggap kalau misalnya mereka nongkrong kayak gitu terus gabung malam minggu keluar itu ya gaul kayak gitu, kekinian apa sih yang kajian kayak gitu, macam udah baik kali, macam udah surga kali yang didapat. Kayak gitulah anggapan pemuda sekarang. Kita menangkap dari hadis Rasulullah, kalau misalnya ya dikhususkan untuk perempuan ya. Anisa kan perempuan ini kan termasuk tiang negara. Ya, Anisa'u imadul bilad. Ida sholahat berarti sholahat bilad. Kalau perempuannya baik juga negaranya. Wa ida fasadat bilad. Jadi kalau perempuannya rusak juga negaranya. Dari situ ini apalagi khusus kita perempuan aja ya. Mungkin kan namanya pemuda ada cowok ada cewek, ya kan? Tapi memang kalau untuk saya pribadi, kalau untuk kita menarik kaum cewek daripada kaum cowok itu berat cowok. Lebih berat ya, jadi lebih enak sama teman ya, mungkin dari perempuan, ayo kita ajak ke majelis bareng-bareng, gampang menariknya. Kalau kan memang hati cewek ini kan lembut, susah kalau laki-laki. Jadi ya kurang edukasi itu. Jadi kan menurut sudut pandang kita nih Ustazah, banyak pemuda milenial yang menghabiskan waktu di medsos untuk hal-hal yang bisa dibilang banyak mudaratnya Ustazah. Bagaimana cara kita bisa menjadikan mereka sebagai pemuda yang merubah mindset hidupnya? Karena kan Elsa termasuk aktif nih di medsos kan, apalagi kalau di aplikasi kayak TikTok. Padahal kita sebenarnya bisa melihat ada sisi positifnya, negatifnya juga gitu kan Ustazah. Tapi kalau kita mengambil sisi negatifnya kan pasti sangat banyak. Mereka memanfaatkan TikTok itu untuk ya maaf cakap perempuan joget-joget tanpa adanya urat malu saat ini. Itu bagaimana Ustazah untuk yang menanggapi hal itu ya? Yang pertama, ini memang sulit kan? Dia ini kita sudah lihat ya, ada perkara di depan mata seperti itu. Berarti ajak. Nah, kita mengajak walaupun memang sulit, tapi amar ma'ruf itu memang sulit. Jadi kita mengajak mereka ini dalam untuk bukan untuk berubah, untuk prosesnya tuh hindari sedikit demi sedikit. Nah, itu memang walaupun sulit, sering ada sindiran, sering maaf cakap, sering dijuliti, dia nggak terima, tapi pelan-pelan kita ajak. Ya tadi makanya ini guna seperti lihat catatan yang ada Habib. Jadi dari Habib ini kan dia wadah untuk mengajak meningkatkan nilai-nilai Islam lah, akidah diperkuat, fikih diperkuat, semuanya. Dari situ ayolah kita ajak bareng-bareng pelan-pelan, walaupun memang sulit. Karena kalau kita tinggal diam, terus siapa lagi yang mau rela untuk mengajak ke dalam kebaikan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita kalau nunggu aja, 2022, 2023, 2024 tambah hancur.
Iya, apalagi sekarang Orang- udah banyak sekali kan pertanda-pertanda akhir zaman moral rusak parah. Nah, baru-baru ini dengar berita kan, Iya. searching YouTube ada anak sering Elsa dengar penipuan Telegram, penipuan atas nama iya betul. lembaga ya, atas nama lembaga, ditelisik-telisik siapa coba pelakunya, anak SMA. Ya Allah. Ya coba, mereka cerdas memang ya, manfaatkannya untuk cerdas banget. Kita jadi harus pikir, Allah Nalahnya itu loh. anak belajar di mana. Iya. Udah ternyata dari 2000 cari-cari berita 2016 pun 15 pun ada kejadian kayak gitu. Itu mereka memang pintar, tapi pintar dalam keadaan yang salah. Iya. Parah kan? Tidak pada tempatnya juga gitu kan maksudnya. Menipu. Luar biasa sekali. Makanya Elsa juga termasuk orang yang sering gitu kan kayak ngajak kawan. Mungkin banyak juga kawan-kawan Elsa yang memang belum hijrah gitu kan, masih bebas lah gitu. Cuman terkadang mereka malu saja untuk bergabung karena mereka bilang Allah, aku kan masih kayak gini penampilanku, nggak cocok. Padahal kan ya karena kita ikut pengajian inilah yang bisa merubah kita. Iya. Itu loh. Ya, jadi apa ya, kesimpulannya jangan jadikan apa insecure di awal. Iya betul. Jadi kita tidak mampu, jangan jadikan ya udah nggak mau berubah. Jadi semua dalam hal apapun itu insecure, agama insecure, Iya. pendidikan yang lain insecure. Jadi kayak gini nggak akan berkembang. Nggak tahu memulai dari mana Ah. kayak gitu terus. Iya, jadi kalau ada apa ya, sebisa mungkin percaya diri itu ditingkatkan lah. Iya. Ya, walaupun memang kita belum bisa, kan bareng-bareng bersama-sama dan tidak ada yang salah dan nggak malu juga. Iya betul. Jadi menurut Ustazah sebagai ketua di Majelis Muhammad Rasulullah MMR Aceh Tamiang, apa sih hambatan-hambatan Ustazah ketika menjadi ketua gitu dalam mengajak pemuda untuk bergabung di MMR ini sendiri Ustazah? Ya, hambatannya banyak ya, banyak karena kan kita memang tidak terfokus membuat pengajian hanya untuk kalangan yang usia lebih tua. Iya, Ibu-ibu. betul. Ini kan terfokus untuk Pemuda, remaja, pemuda. Biasanya juga ada nanti yang datang anak SMP, Iya. SD kelas 6, mereka mau. Ya, awal-awal ini saya curhat sendiri ya. Iya. Curhat sedikit. Awal-awal memang banyak. Terus kok pengurus melihat ini kok tanggal menurun. Iya. Menurun. Oh, mungkin memang kita mengajaknya kurang baik ataupun kurang adalah cara-cara untuk mengajak supaya mereka tuh termotivasi banget untuk datang gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi memang jangan sampai kita terbesit dalam pikiran kalau urusan agama tuh diluapkan. Iya. Ini yang sulit. Makanya kadang saya berpikir sendiri, apa mereka tidak mau datang gitu kan? Tidak mau datang, mungkin ada urusan yang lain. Iya, Ya. betul. Jadi masuk nih alasan Elsa, mending nongkrong sama teman. Nah, Iya. kita kan tidak bisa meniadakan alasan itu. Mungkin bukan kita pribadi berprasangka buruk, enggak, tapi memang sudah ada nyata-nyata tidak mau kajian karena nongkrong. Nah itu. Jadi memang hambatannya banyak. Jadi ya walaupun awal-awal alhamdulillah sukses, banyak yang datang, akhir-akhir udah menurun, tapi tetap sebagai pengurus, terutama saya sebagai ketua, Iya. tetap memajukan lah bagaimana caranya MMR ini pengajian tetap ramai, walaupun bisa dihadiri ibu-ibu dan anak-anak remaja pun tetap hadir gitu. Iya. Terus seperti itu karena sulit juga. Susah. Iya, sulit. Karena kan Ustazah, apalagi di Aceh Tamiang ini sangat sedikit Ustazah organisasi sedikit, ataupun ya. majelis yang Terhitung ya, seperti bisa ini. terhitung. Yang Elsa tahu sih cuma Hamim sama MMR sekarang. Kalau dulu ada Muslim Aceh Village, Akhia kan kejauhan di sana. Kejauhan. Iya ya, sekitar Kabupaten Karangbaru ya. Tapi kalau di Langsa itu kan emang banyak ya Ustazah. Setiap hari setiap malam, setiap Habaib. sore, habaib, majelis, solawatan. Mereka emang besar. Nah, jadi ya gitu, kalau misalnya Elsa lihat kenapa mereka kalau misalnya di kafe itu kayak lebih lebih senang, lebih banyak gitu pengunjungnya, tapi ketika ke masjid aja tuh sulit banget gitu kan. Itulah. Kalau kita undur, kalau tidak dari kita, siapa lagi yang bisa berubah? Iya, Kalau memang pelan-pelan
Bisa, karena hal-hal yang mungkin remeh menurut orang, tapi itu dampak manfaatnya besar dan dilakukan secara terus, istiqomah. Ya hasilnya yang akan kita raup bagus, baik. Jadi kalau pertama-tama walaupun teman kita nih insecure, ada udahlah nongkrong aja yuk, pergi majelis lihat-lihatin. Karena tuh wajah-wajahnya tuh nggak pantas ikut majelis, dari wajah nggak pantas, ya Allah, alasannya nggak bisa diterima akal. Jadi udah pelan-pelan kita bujuk ya dengan cara ayolah kapan lagi kan, karena kita hidup di dunia ini mau cari apa ya, ketenaran pun belum tentu dapat sampai usia yang umurnya 60 tahun. Kita nggak akan aku mau tenar mau kaya kan belum tentu. Tapi kalau akhirat pasti mati. Nah itu yang jelas-jelas aja lah ya. Karena mereka kan sekarang tergantung lingkungan saja. Memang faktornya itu memang sangat berpengaruh untuk pemuda saat ini gitu kan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan. Menurut Ustazah dulu lah bagaimana kesimpulan ya. Jadi tadi membahas tentang bagaimana apakah ada atau produktivitas ya dari remaja, mereka tetap produktif tapi tanpa dilingkupi dengan dakwah atau tanpa dilingkupi dengan ilmu-ilmu agama. Menurut saya pribadi, hal ini ada benarnya, produktif mereka ada benarnya, tapi kurang. Nah, kurang dalam hal tadi agama, karena pemuda sekarang ini kan biasanya orang bilang pemuda masa depan kamu akan bisa merubah negara tambah maju gitu kan. Tapi berkembangnya negara kalau tidak kita ikuti dengan agama, dengan akidah, ini nggak akan maju, nggak akan berkembang. Karena kalau negara kita mau negara berkembang, setidaknya tingkatkan nilai-nilai moral, moral yang nanti akhirnya dampaknya banyak positif bagi orang-orang, bagi masyarakat sekitar. Lah moral ini dari mana ya? Pasti dari agama landasannya. Itu utamanya. Jadi kesimpulannya boleh produktif ya dengan cara yang baik ya, jangan yang negatif ya. Produktif boleh, bukan tadi menipu anak SMA, bukan. Itu bukan produktif. Produktif boleh, sukses boleh, asalkan tetap ada nilai agama yang kita pelajari, yang kita ambil. Itu kuncinya, itu sukses ada agama. Jadi menurut yang Elsa tanggap, kita kalau misalnya menjadi pemuda yang produktif itu kan harus bisa seimbang, Ustazah, balance ya, dunia sama akhirat. Pemuda sekarang kan lebih mengutamakan dunia aja kan, berprestasi tapi sholat tinggal, ngaji enggak, majelis enggak. Jadi lebih mengejar dunia gitu, dunia segala-galanya. Padahal semua mindset yang seperti itu kan salah. Nah jadi yang harus kita tekankan saat ini, ketika kita mengejar akhirat, dunia bakalan ikut. Tapi kalau kita lebih mengejar dunia, akhirat akan meninggalkan kita, kan Ustazah. Rugi. Iya, akan rugi. Nanti penyesalan pasti di akhir. Jadi terima kasih buat Ustazah Nada sudah menyempatkan waktunya untuk membuat podcast bersama Elsa hari ini. Semoga segala ilmu yang Ustazah berikan kepada Elsa dan teman-teman yang menonton dapat bermanfaat dan bisa menjadi pemuda yang lebih produktif. Dan semoga kedepannya atau tahun depan KPM Pengabdian Masyarakat tidak daring lagi, jadi bisa langsung terjun ke masyarakat. Jadi kan lebih tahu gitu kan di mana sih kemampuan kita, skill kita. Kalau misalnya cuma kayak melalui sosial media ini kan kurang produktif, kurang efektif. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.